Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala ta'ala Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu rasulul karim. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wasyukurillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk istiqomah untuk meneruskan kegiatan kita setiap malam Kamis, kajian kita silahkan. Kemarin sudah mulai kita buka, kita awali yaitu tentang masalah sholat. Jadi pembahasan yang berkaitan dengan masalah sholat. Insya Allah nanti kita juga ingin menyampaikan juga hal-hal yang kadang-kadang bisa menjadikan apa? Perbedaan khilafiyah. Jadi masalah-masalah khilafiyah yang ada, yang sering kita temui, insya Allah juga nanti akan kita bahas bersama. Yang dikandung maksud supaya kita itu adalah semakin paham tentang ajaran yang Islam, tentang apa yang disampaikan oleh para imam kita yang terkenal. Ada 4 imam. Satu imam siapa? Syafi'i, terus Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Ada 4 imam. Insya Allah nanti akan kita bahas, yaitu yang maksudnya supaya kita semakin memahami. Dengan kita memahami perbedaan itu sendiri, kita menjadi orang yang tidak mudah kita mencela orang lain. Sering kita dengar, kadang gampang banget saya mengatakan, wah, ini bid'ah, apa bid'ah. Ya padahal kita belum tahu apa yang mereka lakukan itu dasarnya apa, kita juga tidak paham. Terus yang saya heran kadang bilang bocah ngaji ini, tapi dia itu adalah kelihatannya sudah apa ya, seperti menguasai. Jadi seperti menguasai. Insya Allah dengan kita membahas terutama tentang masalah perbedaan-perbedaan yang ada, kita itu adalah nanti akan semakin apa? Memiliki hati ataupun menghargai terhadap perbedaan. Di kandung maksud kita nanti akan bisa memilih, silakan akan memilih yang mana. Tapi bukan berarti kita itu adalah nanti dengan pilihan yang menurut dirinya apa sendiri itu adalah paling benar, terus kita mudah sekali menyalahkan kepada orang lain. Jangan seperti itu. Jadi bolehlah kita itu adalah nanti memilih satu yang menurut diri kita, diri saya misalnya, itu adalah paling benar. Tapi juga kita harus menghormati perbedaan. Jadi nanti insya Allah nanti kita akan membahas juga insya Allah tentang masalah yang ini yang menyangkut masalah khilafiyah, perbedaan itu. Batalnya wudu jika sentuhan kulit. Ini menurut mazhab Hanafi bagaimana, mazhab Maliki bagaimana, mazhab Syafi'i bagaimana, mazhab Hambali bagaimana. Saya alhamdulillah ini sudah punya data lengkap. Jadi alhamdulillah saya sudah punya data lengkap, termasuk misalnya orang sholat saja takbir misalnya setelah iktidal itu ada yang tidak dan ada yang tidak. Ini gimana itu? Termasuk sujud, setelah sujud akan ditubang itu untuk pada rakaat berikutnya. Anak si tangannya termasuk begini dan anak si ngepol gini. Coba lihat saja, macam-macam. Ini bagaimana itu syarat itu? Menurut Imam Syafi'i bagaimana, mazhab Hambali bagaimana, dan yang lain bagaimana? Jadi insya Allah nanti dengan kita mempelajari ini kita semakin yakin dan kita akan menghormati terutama dari perbedaan. Dan tidak mudah kita menyalahkan orang lain.
Jadi kalau misalnya ada orang yang dia itu adalah mudah sekali menyalahkan orang lain, itu jadi orang itu bukan orang bodoh, itu tidak bodoh, cuma kurang ilmu. Jadi saya itu mengikat ekstrim ya, ekstrim misalnya mengatakan oh ini bodoh, tidak. Yang kita katakan ya bahasa yang halus, kurang ilmu gitu. Dan kita harapkan seperti itu. Jadi kita harapkan terutama untuk jamaah pengajian pada malam Kamis ini adalah nanti kita bertambah waktu, bertambah ilmu, kita semakin memahami seluk-beluk Islam, dan kita itu adalah semakin meyakini terhadap kebenaran Islam, dan kita mau menghormati adanya perbedaan daripada orang lain seperti itu, harapan kita seperti itu. Baiklah saudara, karena waktunya tidak lama, kita masuk saja kepada materi yang nomor 1, yaitu yang hadis pertama. Hadis pertama. Kalau kemarin itu adalah tentang mukadimah, itu jelas tentang maksudnya apa, sudah kita bahas bareng-bareng. Waktunya itu juga sudah ada dengan dasar ayatnya. Demikian pula tentang masalah mukhafadhah, itu tentang penjagaannya, dan yang terakhir itu adalah tentang faidahnya. Sudah kita bahas satu per satu. Tinggal kita ingin sampai kepada hadis yang pertama. Panjenengan bisa panjenengan simak. Dan ini juga sudah saya terjemahkan, dan lembaran tarjamah itu juga sudah saya bagikan. Mungkin ada yang belum menerima, mungkin kalau bisa dikopi lagi. Ini masih untuk membantu kita di dalam kita mempelajari, dan untuk mempermudah di dalam kita mempelajari tentang hadis-hadis ini yang memang aslinya itu memang tidak ada terjemahnya. Baiklah, kita mulai daripada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Amrin Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas olah haddatsani sahibu hadhihi dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud olah sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah qala as-sholatu ngala waqtiha wa qultu summa ayyun qala birrul walidain untuk summa ayyun qala al jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaula istajadtuhu lajadani mutafaqun alaihi. Ngan Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Abu Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas, namanya adalah Sa'ad bin Iyas. Qala, dia berkata, haddatsani sahibu hadhihi dar, pemilik rumah ini menceritakan kepadaku, haddatsani menceritakan kepadaku, sahibu hadhihi dar, pemilik rumah ini. Jadi tidak tahu ini rumah ini milik siapa, maka di sini dikatakan wa asyara biyadihi, maka memberikan isyarat ini dengan menunjukkan tangannya. Ini jadi isyarat itu wa asyara, memberikan isyarat, artinya adalah menunjukkan dengan tangannya, biyadihi dengan tangannya, ila dari Abdullah, kepada rumah Abdullah bin Mas'ud. Qala, dan berkata, dia berkata, sa'altu nabiyya, sa'altu dari kata-kata sa'ala yas'alu, sa'altu jadi artinya apa? Saya bertanya nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila
Ayu itu artinya yang mana? Ayu. Ayu itu artinya yang mana? Jadi di sini untuk memudahkan nerjemah, jadi amal apa? Ahabbu, yang paling disukai. Ahabbu itu sitaftil. Jadi ahabbu, yang paling disukai, dicintai ilallah, oleh Allah. Jadi amal apa yang paling disukai oleh Allah? Allah, beliau bersabda. Jadi yang bersabda ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjawab, as-sholatu ngala waktiha, sholat pada waktunya. Terus aku berkata, summa ayun, summa itu artinya kemudian, ayun itu apalagi, kemudian apalagi. Maka Rasulullah menjawab, qala birrul walidain, yaitu beliau menjawab bersabda, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, maka aku berkata lagi, summa ayun, kemudian apa lagi Rasulullah? Maksudnya seperti itu. Qala, maka Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, itu artinya adalah berjuang di jalan Allah atau jihad di jalan Allah. Qala, maka dia berkata, tuh, haddatsani bihina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu menceritakan itu kepadaku. Walau seandainya istajatuhu, seandainya aku meminta tambahan, jadi kata-kata jaya itu artinya tambah. Istajatuhu, minta tambah. Seperti kata-kata hofaro, ikut bacaan fangala, tapi diikutkan bacaan jadi istafngala, menjadi istaghfaro, itu artinya meminta. Jadi asalnya di kata-kata hofaro, tapi diikutkan bacaan istafngala, menjadi istaghfaro, artinya meminta. Sama saja ini. Jadi diikutkan bacaan istafngala menjadi istajadda. Jadi meminta. Seandainya aku meminta tambahan, lajadani, niscaya beliau akan menambahi mutafakun. Nah, saudara sekalian, jadi di sini jelas itu yang tentang mengenai masalah amal. Jadi di sini hadis daripada Amr bin Saibani ini perlu panjang ketahui. Jadi yang namanya Amr bin Saibani ini itu adalah yang disebut, yang di sini dikatakan wasmuhu Sa'ad bin Iyas, namanya Sa'ad bin Iyas. Dan itu adalah lahir pada tahun 822 pada sampai tahun 900 Masehi atau 206 Miladiah sampai 287 Miladiah. Jadi Amr bin Saibani ini termasuk orang aslinya itu dari Irak, dari Basrah. Jadi aslinya itu adalah dari Basrah dan itu terkenal. Yang menjadikan itu terkenal apa? Dia itu adalah termasuk merupakan imam ahli sunnah. Dan dia itu adalah termasuk juga dikenal karena karya-karyanya di dalam ilmu hadis. Jadi sehingga menjadikan Amr bin Saibani ini terkenal karena karya-karyanya yang luar biasa, yaitu yang menyangkut dalam ilmu hadis, dan itu termasuk imam ahli sunnah. Itu adalah asli daripada Basrah Irak ini. Dan jadi dalam hadis ini yang disampaikan ini adalah menceritakan tentang karakter manusia daripada manusia sendiri. Jadi pertama ini haddatsani Shu'aib bin Bain. Jadi menceritakan kepadaku, sing cerita siapa ini yang ditunjuk ini menunjuk pada rumah Abdullah bin Mas'ud.
Jadi Abdullah bin Mas'ud inilah yang menceritakan, yaitu dengan Abdullah bin Mas'ud ini berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, pekerjaan apa yang paling dicintai? Maka di sini jelas, pertama itu as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya itu adalah termasuk perbuatan yang paling bagus, ahabbu, yang paling dicintai oleh Allah. Ini. Dan biasanya orang-orang yang sholat pada waktunya ini jelas, ini orang-orang yang katakanlah dia itu adalah memang sangat memperhatikan tentang masalah sholat. Jadi dia itu adalah sangat mengutamakan tentang yang berkaitan dengan masalah sholat. Sudah memahami benar. Sampai-sampai ada hadis yang mengatakan ini seumpama mereka itu mengetahui ini. Jadi ada hadis Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lau ya'lamun nas fin nida wasofil awal summa lam yajidu ila ayastahamu malai lastahamu. Jadi orang-orang yang itu adalah mengerjakan sholat pada tepat waktu, jelas ini adalah karena menginginkan pahala yang besar. Ya otomatis orang-orang yang macam ini jelas ini kalimat itu sudah luar biasa. Jadi seperti pada awal sudah saya sampaikan, mereka itu adalah menjadikan Allah itu segalanya. Kecintaan Allah itu sangat luar biasa. Seperti yang dalam hadis yang pernah saya sampaikan. Jadi ada 3 hal. Salah satu mampu nafihi wajata kalau iman, ada 3 hal. Manakala 3 ini adalah sudah berada pada diri seorang mukmin ini, maka orang itu akan merasakan kenikmatan daripada iman, kelezatan iman, kemanisan iman itu akan merasakan. Nah, apa saja? Yang pertama, ayyuhibballah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Jadi kecintaan Allah dan Rasulnya itu sudah di atas segala-galanya. Ya orang-orang yang itu adalah mau mengerjakan sholat pada waktunya, ini adalah jelas. Meskipun waktu sholat itu ya cukup panjang. Termasuk ada seorang ahli ulama fikih yang mengatakan waktu sholat itu ada 3. Satu yang disebut dengan waktu ikhtiar, yang kedua kalinya waktu fadilah, yang ketiga kalinya waktu tahrimah. Jadi waktu ikhtiar itu satu, yang kedua kalinya adalah waktu fadilah yang utama, dan yang ketiga kalinya waktu tahrimah. Waktu ikhtiar artinya apa ikhtiar? Usaha. Misalnya dalam kondisi sedang mendung dan sebagainya. Tapi sekarang sih meskipun mendung apa ya kita sudah jelas Pak. Sekarang zamannya modern, ada HP yang bisa apa? Di situ sudah waktu sholat, setiap waktu sholat pasti akan azan sendiri. Kalau sekarang ini sudah tidak masalah. Tapi kalau dulu itu misalnya belum seperti sekarang. Kalau dia akan sholat pada kondisinya itu adalah kondisi yang akan hujan, mendung, otomatis bingung. Ini bagaimana ini waktu zuhur sudah masuk atau belum? Seperti ini. Jadi itu harus ikhtiar. Nah terus waktu yang fadilah, yaitu waktu yang katakan sudah waktu sholat itu. Ini. Yang seperti hadis tadi apa disampaikan oleh Rasulullah sendiri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi seumpama manusia itu mengetahui tentang fungsi daripada panggilan anidah, azan, wasofil awal, dan keutamaan sofnya pada paling depan, maka dia itu tidak mendapatkan ilastahamu kecuali harus diundi, lastahamu, pasti mereka akan mengadakan undian seumpamanya mereka mengetahui masalah orang ngerti. Dan ini keutamaan. Kenapa kok soft paling awalnya adalah para sahabat itu mengatakan seumpamanya adalah tidak tahu harus diundi, karena orang yang pada soft paling awal ini akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Masalahnya itu. Jadi orang itu sudah didoakan mendapatkan sholawat daripada Allah dan juga daripada para malaikat. Makanya mereka-mereka yang paham otomatis mereka itu adalah pasti akan melakukan satu tenaga paling tidak berusaha untuk menjalankan sholat
pada awal wakilanya saja kadang-kadang memang ini godaannya macam-macam. Bisa nanti panjenengan buka ini pada surat Taubah ayat 24. Surat Taubah. Surat Taubah. Jadi pada surat Taubah ayat 24 ini. Jadi Allah itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum ini wa azwajukum wa ashiratukum 5 aba'ukum abna'ukum ikhwanukum azwajukum ashirah 5 ya hubungan dengan manusia. Terus yang ketiga ini ya hubungan dengan masalah dunia. Wa ammanunik taraftumuha wa tijarah takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Surat Taubah ayat 24. Kul katakan Muhammad, dawuh Muhammad, ingkana lamun ono abakukum bapak-bapakmu, wa abnaukum apa? Anak-anakmu, wa ikhwanukum saudara-saudaramu, wa azwajukum istri-istrimu, wa ashiratukum kerabat atau keluarga. 5. Jadi 5 ini yang jadi godaan manusia. Abah, ayah, anak, terus saudara, terus istri, keluarga. Ini 5 ini yang menyangkut dengan masalah manusia. Ditambah 3 yang berhubungan dengan masalah harta. Wa masakina apa? Jadi wa amwalunik taraftumuha, harta yang khawatir rusak. Terus yang kedua kalinya tijaratan takhshawna kasadaha, harta perniagaan yang khawatir rugi. Dan masakin thayyibah, tempat tinggal yang menyenangkan, maksud berdosing makro-makro. Kadang-kadang sebab meyakin ada panggilan sholat, ini adalah kadang-kadang sedang asik dengan anak, asik dengan istri, akhirnya lupa panggilan Allah di nomor 2-an. Nomor 2 atau nomor 3 malah. Ini. Nah ini jadinya pertama itu apa? Aba itu jamak daripada abun. Abun. Apa? Jadi ini nama kehormatan. Angger bapakku deh. Abi. Angger biung. Umun. Ibu. Angger ibuku. Umi. Ini. Tapi ada sebutan lagi buya. Angger buya. Kalau buya ini adalah sebutan karena kecintaan. Contohnya di Indonesia ada yang sering terkenal buya angka. Itu adalah sebutan karena kecintaan. Dikatakan dengan buya. Cintaan apa? Kecintaan terhadap ilmunya, kecintaan terhadap kedudukannya, kecintaan terhadap kepribadiannya, mungkin disebut buya. Jadi ini adalah abul itu kan panggilan kehormatan, tapi kalau ditambah buya, ini adalah apa? Kecintaan. Ini ada lagi kehormatan ditambah dengan cinta abadi. Ya abadi. Jadi termasuk seperti apa? Kata-kata daripada siapa ini? Di dalam cerita Nabi Ibrahim. Siapa? Putranya? Ismail. Jadi Nabi Ismail yaitu adalah ketika dia itu adalah akan disebelah, dia itu mengatakan dia abatis ngal ngantuk malu. Satajiduni sama minas. Wahai ayahku. Nah, sebutan bari anak dia bundanya. Bundanya kan jadi kata-kata ibnun ini anak. Tapi kalau kita nyebut anak dengan rasa kasih sayang itu bunaya, kata-kata bunaya. Ini jadi dalam bahasa Arab seperti itu. Meskipun bahasanya tulisan sama, tapi ini memiliki pengertian yang berbeda.
Jadi ibnun anak. Dia agar anak kita memanggil tapi dengan penuh kasih sayang. Itu dengan seperti memanjakan, terus dengan kata-kata yang lembut pakai bunaya. Seperti Luqman terhadap putranya, ya bunaya aqimis sholat. Ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya aqimis sholat, aqimis sholat, ya bunaya aqimis sholat. Dan ini kata-kata bunaya, ini kata-kata ibu. Tapi di sini ini ada apa ya? Unsur kecintaan, jadi dengan kata-kata yang lembut, ini dengan mengatakan bunaya. Ya tapi kalau pada ayah dengan ada unsur menghormati dan juga cinta, itu dengan pakai abadi. Ini untuk tambahan pengertian. Nah ini jadi ada godaan-godaan yang menyangkut tentang masalah sholat ini. Jadi seperti yang tercantum di dalam surat apa tadi? At-Taubah ayat yang ke-24. Ingkana abakum wa abnahukum wa ikhwan. Kul ingkana abakum wa abnahukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin taraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinan tardunaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi amrih. Nah ini semoga kita ini adalah bukan termasuk golongan itu. Ya, apa kita tidak boleh, ya boleh saja ini termasuk akan ini. Kita ya cinta kepada orang tua itu harus, cinta kepada anak ya harus. Apalagi kita selaku anak pada orang tua, meskipun sudah nikah, kewajiban terhadap orang tua tidak selamanya tidak. Jadi meskipun sudah nikah, sudah keluarga, jangan sampai kita ini adalah tidak hormat kepada orang. Ingat, sebetulnya kita manusia hidup itu apa ya? Seperti urutan gentenan gitu. Karena apa dia mengatakan dalam hadis Rasul, biru walidakum tabarukum kabnakum. Biru walidakum, biru walidakum, walidakum tabarukum. Abna hukum, berbuatlah baik kalian, biru walidakum, wanita ini, biru walidakum, berbuatlah baik kalian walidakum terhadap orang tuamu. Tabarukum amnakum, niscaya anakmu arep hormat kepada. Kalau kita hormat pada orang tua, maka kita akan hormat pada kita. Jadi kan umur-umuran. Mulanya negara tua anak bencu, mari ngomong ramah bine, wani, kita kudu mau sendiri. Iya, yang kepentingan bukan mari keramane ya. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Rasul itu untuk kita lakukan bersama. Jadi manakala kita ini adalah ingin dihormati oleh anak kita, ya kita harus. Wais al-Qarni itu adalah seorang pemuda miskin, anak orang tuanya sudah janda, tapi itu hormatnya pada orang tua sangat luar biasa. Jadi Wais al-Qarni itu adalah anak miskin yang dia itu adalah hidupnya di kota Yaman, di negeri Yaman, perbatasan dengan Mekah. Jadi itu perbatasan. Tapi pada suatu saat ibunya itu malam hari ini manggil, Wes, coba kesini. Hidupku kalau saya ingat saya sudah tidak lama lagi. Mungkin sebentar lagi saya itu adalah akan meninggal dunia. Tapi ketahuilah anakku, saya punya keinginan sebelum aku mati saya ingin melakukan, ingin menjalankan, ingin mengamalkan, ingin beribadah haji. Jadi sebelum saya mati saya ingin berhaji. Iya. Setelah begitu si Wes ini terpenuh.
haji. Sudah membayangkan. Pertama, perjalanannya jauh. Yang kedua kalinya tidak punya biaya. Ini bagaimana? Kecuali orang kaya tidak masalah. Sebab biasanya orang-orang di situ, kalau misalnya dia akan naik haji, itu adalah pasti naik onta. Dan perbekalannya pun juga lengkap. Tapi situasi sendiri itu tidak punya biaya dan itu miskin. Ini gimana? Akhirnya berpikir satu jalan ini harus saya gendong. Nah maka tapi sebelum itu adalah pergi, itu adalah sudah membeli dulu anak lembu, anak lembu dibeli, akhirnya dibuatkan kandang dan pas rumahnya itu di sampingnya itu ada bukit. Jadi kandangnya itu adalah ditaruh di atas. Kalau pagi hari anak lembu itu diambil kepada orang tua, sampai-sampai itu adalah sampai berkorban gendong seorang ibu untuk melakukan haji, berjalan dari Yaman sampai ke Mekah. Agar tekan mau masalah baktikan pada orang itu belum apa. Itu pun pernah ditanyakan bagaimana Pak? Dengan saya sudah melakukan demikian apa? Ini adalah saya ini sudah imbang dengan kebajikan dengan jasa daripada orang tua. Jadi meskipun dia adalah sudah bekerja sekuat tenaga, itu adalah menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah, tapi dibandingkan dengan jasa orang tua kita belum ada apa-apa. Setetes air susu yang kita minum ini adalah timbang. Maka dari itu ya ini sekali lagi bagi saudara-saudara yang masih punya orang tua, tolong hormati. Hari sudah meninggal gimana? Hidup ada. Terus ini adalah yang kedua kalinya. Terus yang ketiga kalinya ini karena ditanya lagi Rasulullah, Sumahayu, kenapa lagi? Al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu adalah memang ini adalah berat. Termasuk kan yang lain kita menghidupkan agama Allah, kita berdakwah. Padahal yang namanya berdakwah itu adalah memang kadang-kadang tantangannya banyak sekali. Tapi hendaknya kita juga memahami sekarang dakwah apa sih. Jadi yang namanya dakwah itu menurut panjenengan apa? Arti dakwah? Dakwah itu kalau di dalam pengindah di dalam kurikulum dakwah dikatakan begini. Ad-da'watu wa da'watu nas ilallah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi yang namanya dakwah itu da'watun nas, mengajak manusia bil hikmah dengan apa hikmah? Ada yang mengatakan bijaksana. Tapi kalau dalam ilmu dakwah itu jadi apa ya? Dirayu biar dia itu mengamalkan. Jadi dakwah itu seperti itu. Dakwah itu adalah dakwah tunas. Dakwah tunas. Dakwah tunas. Ilmu. Bil hikmah. Bil hikmah. Bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanah. Liyakfuru bitawud wa yu'minu billah liyakhruju min zulumati
jahiliyah ila nuril Islam, ila nuril Islam, ila nuril Islam. Ini artinya apa? Jadi yang dinamakan dakwah, dakwah itu adalah mengajak manusia kemana? Kepada Allah, untuk taat kepada Allah, dekat kepada Allah, takut kepada Allah. Ini arti dakwah. Jadi intinya begini, kita sudah ngaji tapi kita tidak semakin dekat kepada Allah, berarti ada salah. Jadi kita ngaji, kita belajar agama ini dalam rangka untuk kita semakin takut kepada Allah. Kita ngaji itu malah semakin naik jauh. Ini berarti ada yang salah. Berarti tujuan daripada dakwah bukan. Dan dakwah itu sendiri. Jadi saya pernah mendengar itu Ustaz Adi Hidayat mengatakan dakwah ini adalah pertama kali digunakan itu adalah dalam urusan makan. Dalam waktu wilayah tongan, mengajak makan. Pokok mengajak makan biasanya bahasanya gimana? Menggopa panjenengan katuran darah. Kan bahasanya sensang. Ayo makan. Ya seperti itu. Nah ini diharapkan seperti itu, dakwah begitu. Makanya di sini dikatakan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan tutur kata yang santun. Mulanya wong dakwah jangan bahasa-bahasa jorok-jorok. Hindari. Jadi kita dakwah seperti jangan sampai menggunakan bahasa jorok. Saru, jangan sampai. Ini berarti kalau misalnya dengan menggunakan kata-kata yang kasar, jorok, ini berarti ini bukan dakwah. Karena dakwah tidak seperti itu. Ini jelas. Terus, liyang furu bin tauhid, supaya mereka ini adalah pengingkar terhadap tauhid. Sehingga tauhid siapa? At-tauhid itu mayyubadu min dunillah. Sehingga tauhid itu semua yang disembah selain Allah itu namanya tauhid. Liyang furu bin tauhid, supaya mereka mengingkari adanya tauhid, wa yu'minu billah, dan iman kepada Allah. Liyakhruju min dzulumatil jahiliyah, supaya mereka keluar daripada kegelapan jahiliyah. Jahiliyah artinya apa? Jahiliyah itu kata jahil. Jahil itu bodoh. Anggil wong bodoh jenenge jahilun. Anggil jahiliyah ini berarti wis bodoh, terus wateke ya Allah, sifatnya ya Allah, ini lengkap, ini jahiliyah. Jadi dulu zaman jahiliyah kan orangnya seperti itu. Orang mau bodoh tapi juga begitu. Wataknya pribadi brengsek. Dia jadi pemabuk, terus lagi pezina, terus lagi mungkin dia berbuat yang jahat-jahat. Jadi dulu zaman jahiliyah itu adalah anggaran orang mabuk itu sepisan sekali sedina pemabuk sepisan ini berarti pemabuk populer. Tapi dia pemabuknya sudah jadi sedina pada orang yang 5. Nah ini, ya termasuk di kelompok jahiliyah ini yang di kota Hifar itu adalah yang namanya Jundub yang berubah menjadi nama sama Abi Dzar al-Ghifari. Itu dulu orang ini. Abi Dzar al-Ghifari itu orang jahat yang pemabuk, yang malah tidak kecu, tukang sebrong, garong, dan ini. Tapi akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah. Karena mendapatkan hidayah akhirnya diterima kepada Allah. Nah ini jadi tujuan dakwah itu. Jadi untuk mengeluarkan mereka daripada kegelapan jahiliyah, ila nuril Islam, menuju kepada cahaya Islam. Nah ini. Nah jadi kembali pada hadis ini, jadi pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah satu, sholat pada waktunya. Yang kedua kalinya adalah jihad dari birrul walidain. Yang ketiga kalinya adalah al-jihad fi sabilillah. Mungkin itu aja, karena sudah habis. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Akhiri qouli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majid. Subhanallah. Salam.